Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bangtai Dewa YouTube channel. Hari ini saya berkesempatan hadir mengunjungi Museum Tani Jawa Indonesia yang ada di Dusun Candran. Maksudnya mana? Kebun Agung. Kebun Agung. Kebun Agung. Di Nagiri, Kabupaten Bantul. Saya ada dua teman yang senantiasa menjaga ini penunggu. Enggak penunggu gitu banget sih, Mas. Nama aslinya Joanna Tok. Joanna Zetira. Bah, gabung sini aja, Bang. Ini kita hari ini, Bang. Kita ngobrol-ngobrol tentang museum. Terus ada Mbak Tiwi sama? Nama lengkapnya Prastiwi Utami. Mbak Prastiwi Utami dan ada satu lagi, Mbak. Namanya Pak Wintolo. Pak Wintolo sebentar. Panggilannya cukup Pak Tolo aja. Tak benerin dulu ya. Sih. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Museum Tani Jawa. Sejak berdiri, mungkin mulai dari Mbah Wintolo yang akan bercerita. Kapan Mbah berdirinya? Berdirinya itu sebelum gempa. Belum gempa 2004. 2004. Terus ternyata 2006 kena gempa. Hancur. Semua. Ternyata istilahnya enggak mikir museum lagi, mikirnya rumah. Enggak punya rumah. Dan kan ini ya. Ternyata awal-awal 2007 mulai bangkit lagi, Mulai dibangun lagi. kan ya itu dibangun itu yang bangunan tengah itu dari Dinas Bantul, Yang tengah ini dari Dinas Ya. Kebudayaan Bantul. ternyata bisa berkembang tamu banyak, lalu mengajukan jalan itu aspal itu Depan ini. ya, bisa diaspal, lalu terus berkembang maju akhir-akhir itu mengajukan dari Dinas Kebudayaan. Iya. Dua ini ya. Itu dibangun 2017. Oke. Kalau kegiatan-kegiatannya dulu apa aja Mbak di Museum Tani? Dulu kegiatannya itu Kalau museum kan koleksi ya. Ya. Tapi koleksinya tadi kita udah lihat ya, nanti bisa dilihat. terus tiap tahun dulu itu mengadakan festival memedi sawah. Festival Momen di Sawah. Ya, tiap bulan September. Istilahnya Desember. hantu burung, gitu, hantu burung. Apa ini? Ya, itu biasanya 1 minggu. Satu minggu Untuk full. 1 hari itu ada kegiatan beda-beda. Dan saya ingat itu terakhir itu lomba menanak nasi itu yang paling istilahnya apa ya? Paling ngetren loh ya, menanak nasi Lomba pakai menanak nasi. pakai tungku. Keren. Keren sama kendil. Gosong nih kathah. Walah, Itu. repot iki. Kulino, nilai kulino ten Magicom tinggal cari lawuh Nggih. nanti sudah matang nasi pakai kendil ternyata agak sulit. Kalau apa ya istilahnya semangat berdiri. Kenapa kemudian mendirikan Museum Tani? Itu untuk semangat apa sih? Pertamanya apakah tetap bertani? Wes. Istilahnya semangatnya itu pertama itu barang yang alat petani itu enggak ya istilahnya enggak terpakai, namun istilahnya ngergeti ten omah-omah itu ndak. Pak Kreco Bintol gadah gagasan niku ayo sakniki alat pertanian iki do dilumpukke dienggo museum tani. Nah, ternyata ya kok banyak pengunjung di sini ya. Kira memang ada tujuannya dalam rangka selain mengumpulkan artefak benda-benda pertanian juga sebagai apa ya mengajari generasi muda. Ya kebetulan itu ngajari generasi muda Biar istilahnya lupa. ya saya ceritain jerih payahe petani. Oh, ya. Istilahnya petani itu kadang biaya mahal, tenaga mahal, kadang panen harga beras Pas murah itu. murah-murah. Karena istilahnya sebanyak orang dijual juga itu makanya beras tentu Asli. Kalau belum makan beras belum makan. ya. Belum afdal ya. Saya belum sarapan. Padahal udah makan roti 5. Berarti sejak awal berdiri di sini sampai sekarang. Iya. Serta Dulu saya istilahnya hanya ikut-ikutan sama Pak Kreco Bintoro itu. Pokoknya yang penting aku orang ganggu Pak Bin, gawe aku ya mboten terganggu. Terus kalau siap tujuannya kalau nggak dereng ngerti ya istilahnya. Selain dari dinas-dinas, ada nggak dari sektor swasta yang turut andil? Andi Istilahnya apa ya? Wah, saya tertarik untuk
membantu kegiatan atau apa belum ya? Belum ada. Semoga ada ya setelah ini ya. Amin. Teman-teman TKI dan TKW, teman-teman saya. Langsung Ingat loh ya. ya, ini perlu kita mentradisikan menanak nasi liwet. Nah, ning kono ora. Teman-teman saya banyak yang di Korea soalnya. Wah, Sama di Taiwan ya. Opa-opa ini. Di sana nggak ada orang nanam nasi, di sini ada museumnya. Oke, Kak, lanjut dulu Mbak. Prastiwi ini dari Dinas Kebudayaan DIY Iya. bertugas ke Museum Tani Jawa. Jadi apa Mbak? Edukator. Edukator, pendidik, guru. Oh, Itu ceritanya. asik. Kerjaanmu apa sih Mbak? Siapa tahu ada yang minat. Minat. Enggak, Berkunjung. minat sama Berkunjung. berkunjung ya. Arep tidak digantikan. Tidak digantikan. Aku runtuh lapangan kerjaan lain. Iya enggak? Jadi kalau edukator itu biasanya mengedukasi pengunjung, Menjawab pertanyaan. menjawab pertanyaan. Jadi nanti Praktik kalau juga. Hah? Praktik gitu. praktek ya. Jadi kalau di Museum Tani itu ada, selain berkunjung ke museumnya, koleksi itu nanti ada paketannya sendiri. Boleh diceritakan nggak Pak, biar nanti teman-teman kalau mau datang, kalau mau ke sini Ya jadi nanti ada paketannya kalau mau berkunjung, ya nanti muter-muter museum ya itu. ke museum sini. Kalau paketan biasanya rombongan gitu yang biasa itu berkunjung sama masak cemplon sama mendoan. Enak. Tapi mirip. Lanjut. Terus bisa juga membajak sawah dengan kerbau di sini juga bisa. Asli ya, tidak Asli. dengan traktor, tidak dengan yang di pabriknya di Kerbau. Tolong disponsori. Loh ya gitu, Amin. ya langsung biar didengarkan bos-bosnya. Terus praktek menanam padi. Menanam padi. Karena kita di depannya ini sawah, hamparan sawah. Sekitar ini udah sawah semua. Sawah semua. Jadi kalau mau berkunjung ke Museum Tani itu tidak hanya melihat benda-benda koleksi museumnya, teman-teman bisa belajar masak, bertanam, membaca, macam-macam ada di sini. Ngingu, wedhus, sapi, bukan Iya, sapi. Kambing. Kambing Jadi di belakang di sini itu tuh kambingnya itu enggak makan rumput. Hmm. Jadi makannya sampah-sampah kering, daun-daun kering yang difermentasikan. Nih, sudah teknologi pertanian ini. Jadi nggak perlu Oke, ngarit. ke sini dong. Iya, nggak perlu Silakan. mengembala. Oke. Lanjut aja. Tidak aman itu. Tidak angon dia. Tidak angon. Dan itu kotorannya tuh nggak bau sama sekali. Karena sudah hasil Iya. pengolahan tadi. Iya. Makanya pakai fermentasi tadi itu. Sudah berapa tahun di sini, Mbak? Saya belum ada setahun. Belum ada setahun, kayaknya mau 5 tahun kok di sini. Tetap pakai tetap. Saya pegawai tetap pindah. Bojone pindah ini. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Nanti disambung lagi. Nanti sambil pertanyaannya sok melompat-lompat. Oh, iya. Mbak Jo yang baru ya? Ini yang paling Masih muda fresh. dia. Yang paling muda dia di sini. Sebagai apa? Sebagai Duta Museum Tani Jawa Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Kok bisa sampai sini? Kenapa itu ceritanya dulu? Jadi saya Sebelah sebenarnya suka ke museum, Mas. Suka ke museum. main-main ke museum, suka belajar sejarah, budaya. Terus ada kegiatan ke museum. Daftarlah kita. Kegiatan museum itu yang Terus- duta museum itu. Iya, ya? terus Pemilihan. alhamdulillah dapat 3 bulan besar. Kita kemudian diminta untuk apply ke museum mana yang diinginkan. Saya sudah jatuh hati dengan museum ini, Mas. Karena dekat. Itu nomor 2. Nomor 2. Sebenarnya dulu sebelum jadi Duta Museum itu udah pernah ke sini, Mas. Jadi anaknya Pak Kepala Museum itu teman saya penelitian atau SMA Gitu. di dinas. Sejarahnya jelas ya. Terus pernah ke sini tuh, oh, museumnya keren. Oke, terus kami karena saya kan di kampus di UIN ada aktivitas praktek pengembangan masyarakat. Saya bilang ke Nisa, boleh nggak ke sini gitu. Terus Langsung. boleh gitu. Jadi akhirnya selamanya di sini. Insya Allah, iya benar. Insya Allah kan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan duta museum di sini apa aja berarti? Di Museum Tani Jawa ini. Sebetulnya kami kan baru mulai bertugas bulan Februari, Mas. Februari mulai bertugas. Terus Maretnya ada COVID. Terus 1 bulan.
Jadi yang apa acara offline saya udah bikin 2 aktivitas waktu itu Mas. Dulu sudah pernah ada. Workshop aquaponik Hmm, sama satu lagi workshop literasi gitu. di sini ya. Mm. Tempatnya bagus. Jadi di sini ada ruangan semacam theatrical. Wih, Teater. depan situ. Tapi dengan kearifan lokal, jadi lesehan gitu. Oke. Tapi tempatnya asik. Dua boleh lah. kegiatan ya. Literasi sama satunya tadi apa? Aquaponik itu Aquaponik. yang sebelum pandemi. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi kita pindah daring. Video untuk Mbak Yayu lah gara-gara pandemi. Oh iya, Buat kita video. juga kemarin bikin video Mas, tapi Nanti masih kita bikin. editingnya masih jalan. Jadi kita Itu video apa itu? wawancara ke petani Petani. tentang efek pandemi. Oh gitu. Dan ini Menarik. sedikit penggalan, jadi petani tuh merasa baik-baik saja, Sebenarnya nggak no problem ya. nggak terpengaruh. Nggak punya uang nggak apa-apa kok. Iya, kita kan udah punya Iya, orang, sawah, iya, ya. iya. Udah punya sawah dan punya apa? Us ayam gitu kata Pak Ade itu Iya, iya, kemarin. iya, iya. Jadi kita pindahnya ke daring, ada live Instagram, kita bikin apa? Poster kayak gitu. Poster-poster Kalau di informasi. sebelum pandemi banyak ya berkunjung. Tamu-tamu berkunjung banyak. Iya, banyak Mas. Tapi kan yang setiap hari bertemu langsung kan dari Pak De sama Mbak Ya, Dewi. di sini ya. Karena kok duta museum kan kami lebih ke mempromosikan dan bikin program. Jadi tidak harus setiap Stay di sini. Iya, gitu. Selama pandemi terus apa ini yang dirasakan? Yang dirasakan sebetulnya rasanya Itu nek petani nggak apa-apa, nek kamu pasti nggak apa-apa. benar Dulu ya. kan kita jadinya nggak bisa ke museum lagi Mas. Ya. Bikin program offline kan sudah terbayang, tapi akhirnya kita harus alih wahana ke daring, meskipun juga butuh penyesuaian dan agak apa ya, menyusunnya agak susah juga. Penyesuaian ini ya. Iya gitu. Karena awalnya kan pengennya workshop gitu loh tiap Kamu bulan. dan ada prakteknya. Ada prakteknya. Karena kan kita pertanian kan lebih ke praktik ya Mas. Iya, susah juga kalau mau Iya. praktek tanam, satunya online, satunya di mana ini? Iya makanya Ceplok di rumah. nggak bisa mewakili bagaimana sensasi kita nyoba langsung bersama-sama. Kena gitu. lendut kayak gitu. Iya jadinya Mas. Oke, Tapi kita bisa gitu. balik ke Mbah Yuntolo. Ini kita real pandemi kayak gini, kira-kira gimana? Problem museum yang dihadapi museumnya sendiri apa Mbak? Sebenarnya itu jelas tamu itu belas nggak ada. sama sekali nggak Sama ada. sekali nggak ada. Kalau ada ya istilahnya mikir-mikir kan kalau ada. Jadi sekarang lebih ditutup makanya Benar-benar nggak ada tutup ya. kegiatan. Selama pandemi nggak ada tamu sama sekali. Tapi tadi ada filosofi yang menarik dari Mbah Yuntolo terkait dengan sebenarnya bagi para petani pandemi itu tidak berpengaruh banget khususnya dalam konteks penghasilan gitu ya. Karena mereka punya sawah ladang yang kemudian digarap bisa untuk makan lauk sambal enak. Iya Mbah. Pripun niku? Saderenge sadurunge iki biyen bocah kuwi angger griding ngalor ten pembangunan. Istilahnya pendak setu bayaran. Oh, Istilahnya wis ora gabuk wong resik. Ya. Dene nek nandur pari duwe sawah sethithik 100 lubang wae. Riyen bocah niku mboten purun kan ten sawah. Senenge pokoke griding ngalor. Itu karena orang tuanya juga nyuruh ngalor. Pendak setu bayaran cetha sengara gabuk. Nek nandur pari iso gabuk ngenteni 3 sasi. Lah ternyata enten peristiwa corona niki sing ngeten proyek do dibubarke ten kumpul konten pasar bubarke ten petani tetep mboten tinggi, tetep bertahan nandur pari. Dadi tesih ayem, tentrem nggih. Ini ingat dengan beberapa kali saya episode ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya yang orang yang paling banyak bertahan dalam dunia pandemi ya petani. Nanti cek di video-video saya sebelumnya itu ya. Kenapa saya termasuk termotivasi untuk datang ke Museum Tani? Salah satunya adalah ayo belajar bertani lagi. Karena kita sudah melupakan ini. Orang-orang tua kita, orang tua saya bahkan nyuruh sana sekolah yang tinggi, kuliah yang tinggi, ben dadi pegawai gitu. Ternyata di pegawai. Mindsetnya ini ya Mas. Di pegawai kayak gini di lockdown ini susah. Iya Mbak Tiwi. Enggak, mungkin kalau dalam konteks ini ada relasinya dengan kedinasan yang sudah tahu aja ya, nggak usah yang belum tahu. Apa aja sih program-program dinas untuk mengembangkan museum tani yang sudah pernah jalan aja ya, belum nggak usah. Sorry ya Bu, maaf loh Pak. Pangapunten. Bakal sampai sana juga soalnya, jadi saya harus minta maaf dulu. Ya kalau untuk program dinasnya sendiri itu tahun 2017 itu membantu merevitalisasi Museum Tani. Dan untuk program setiap tahunnya itu ada wajib kunjung museum. Wajib kunjung Ya, museum dulu jadi ini. nanti bisa sekolah-sekolah dari SD sampai SMA itu mendaftar di Dinas Kebudayaan di
seksi permusiuman. Kalau sekarang bidang pemeliharaan ya sastra, sejarah dan museum. Bu Eka ini. Sorry ya Bu. Oke. Jadi dulu ada program rutinnya sebelum pandemi itu ada bus-bus datang ke sini membawa pelajar, membawa masyarakat umum untuk berkunjung ke Museum Tani, mengenalkan lagi. Sebenarnya dia udah tahu tapi kurang dekat. Ya kalau bisa bertani lagi. Itu yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan DIY untuk kemarin sebelum pandemi datang. Tapi menarik apa yang digagas dengan Duta Museum karena orang-orang tadi saya juga udah bilang cenderung ketika mau vakansi wisata piknik itu kan ke tempat-tempat alam gitu. Iya. Jarang banget yang mau datang ke museum museum apa, museum tani apa lagi itu. Jadi perannya Duta Museum adalah mempromosikan. Promosi. Apa sih yang unik sebenarnya? Kayak pusing. Aku mau masak. Ditembak ini ya. Ada mau Sebetulnya memang sih Mas, itu masalah semua museum kayaknya. Iya gitu ya. Jadi seolah-olah museum ini terlepas dari wisata sebenarnya. Padahal bagian urgent. Wisata. Edukasi malah. Jadi ada alam, situs budaya, kemudian museum juga include sebetulnya. Semua Cuma ada di sana. ini PR juga bagaimana kemudian kita ini bisa menggandeng museum juga gitu untuk bisa dikunjungi begitu. Kita mainnya di sosial media Mas sekarang karena itu media yang paling Banyak orang pakai. banyak orang anak-anak pakai muda dan pakai. tidak berbatas gitu. Unlimited Iya, buat betul banget. apa meneh iki maksud kalimatmu iki lho. Dong ora. Jadi kita pakainya media sih Mas dan kita juga tetap getok tular ke teman-teman gitu. Apa sih kenapa harus ke museum? Kita pakainya ini Mas edutainment. Jadi edukasinya dapat, entertainment juga dapat. Cuma ya kita harus lebih getol karena orang-orang kan kebutuhannya sekarang sebenarnya ibadah selfie Mas kalau ke wisata. Ya, wisata-wisata ini sudah ada. Jadi kita mesti pinter-pinter nih cari spot-spot yang kira-kira orang tuh tertarik untuk foto di Museum Tani gitu. Jadi kita mesti pinter-pinter cari angle dan Itu ya, memberikan narasi-narasi yang menarik. gitu. Termasuk main mitos dia tuh. OTW sih. Kalau foto di depan patung kerbonya Museum Tani, Dapat jodoh gitu Mas. yang single dapat jodoh, yang sudah Harusnya dapat gitu, jodoh Mas, punya ya? jodoh lagi. Wah, Lagi kepikiran ya Mas. Matur nuwun lah ini Mas. Pasang. ide saya itu selalu muncul mendadak setelah saya Oh chat iya ini. ya, iya. Bener ya. Setelah saya Bayi chat ini. sepasang. OTW kita viralkan ini Mbak. Ini sepasang soalnya bener-bener. Si Jo ini payah ini. Idenya dari Iya, Jo. aduh. Enggak, tapi Jo, kalau di Museum Tani sendiri se 2 bulan, sebulan 2 bulan di sini sudah menemukan 5 bulan Mas. 5 bulan jalan, tapi kan pandemi ya. Yang paling menarik apa ya? Kalau dari Museum Tani, maksud saya gini, yang membedakan dari museum yang ada konsep taninya yang lain. Mungkin Sebetulnya konsep tani itu ada museum pertanian dan pertanahan di Bogor. ada kan pembandingnya ya. Bedanya mereka kan lebih ke teknologi dan milestone-nya dan secara umum. Bedanya kalau kita fokusnya di alat tradisionalnya. Justru karena tradisinya. Dan kalau dibilang apa kelebihan museum tani adalah kekeluargaan pengelolanya. Jadi Sedulur kabeh. dan ketika orang kesini tuh yang ibu dia Pak Detolo, Mbak Tiwi dan juga ada ibu juga yang ngelola sini. Jadi Pesantren. Langsung. ngobrolnya langsung dengan pelakunya. Kalau museum di sana itu akademisi, pekerja. Oh kita langsung pelaku, jadi tahu bagaimana keringetnya gitu. Jadi teman-teman kalau ke sini, salah satunya yang menarik itu di sekitar museum karena masih sawahnya banyak. Itu ada yang tidak dibaca dengan traktor tapi dengan kerbau. Nah, nanti bisa diantar oleh Mbak Wintolo ke sana. Ayo baca kerbau. Itu maksudnya tadi yang dimaksud oleh ini tradisinya masih hidup di sini di Museum Tani Jawa. Itu salah satu keunggulan ketika teman-teman mau berkunjung ke sini. Gitu ya Mbak Tiwi? Iya. Ngobrol Iya, bisa karena, ngomong iya, karena saya tuh di sini itu kemarin lihat orang baca sama. Pertama kalinya Oh enggak. seumur hidup. Kemarin juga ada yang di sini itu bikin video juga untuk sekolah daring itu sampai ujung sana itu Mengambil bikin konten seluruh mengambil gambar itu. mengambil Terkait yang dengan membaca dunia dengan pertanian kartu. ini. Jadi ada yang modern, ada yang tradisional. Kalau Mbah Wintolo sendiri kok bisa bertahan sekian lama di sini tuh sebenarnya kenapa ya? Juga pripun kula nggih asli utah darah mriki Karena dari sini asli. nggih.
karo Pak Krisna Bintor kebetulan deket. Dadi kalau iki damel wis pokoke tak pasrahke kowe musuh. Oh ngaten. Pokoke udah pasrah banget. Siap. Siapa deh? Nanti kita lihat goyang wedhus. Melandri weh. Oke, the last statement kita terakhir ke pasca ini kita nggak tahu pandemi sampai kapan, tapi Ya. ada 2 pertanyaan penting. Apa yang kita lakukan saat pandemi dan apa yang akan kita lakukan setelah pandemi ini berlangsung? Kira-kira urut aja ya. Wah. Biasanya kari dhewe iso mikir, aku iso mikir. Tidak mikir. Yang dilakukan sama pandemi ya kita mau nggak mau, karena sudah normal baru sekarang, kita sudah mulai buka lagi ya Mbak ya. Sudah mulai buka lagi. Tentu orang pun ketika berkunjung ini masih mikirkan higienitas, kebersihan, dan bagaimana musim ini menyediakan protokol yang aman untuk orang berkunjung. Dan di sini aman, tadi sudah ada tempat cucinya, nanti dilihat ya. Cuci, cek suhu, pakai masker, nanti semuanya Saya aman. tadi di suhu juga 36,5. Aman, itu aman. Aman saya. Jadi untuk protokol kita siap. Kemudian saat new normal ini juga karena kunjungan masih dibilang sepi, kami coba tetap gencarkan di Mengeksplorasi. sosmed dan program tetap jalan. Sekarang program yang jalan itu program untuk anak-anak ring 1 museum. Ya. Belajar bahasa di sini. Edukasi. Nah, seperti itu. Pasca pandemi, Apa harapannya? tentu saja inginnya kita bisa bermitra dengan banyak pihak sehingga tidak hanya workshop, juga kita punya kegiatan pemberdayaan baik untuk sekitar maupun karena pertanian kan sebenarnya pandemi ini memberi kita satu kesadaran bahwa Iya. pangan ini hal yang mutlak, Pertahanan mutlak iya, dasar kayak gitu. dasar sekali. Artinya orang sekarang bikin tren berkebun di rumah. Ini kan juga pertanian juga sebenarnya. Jadi Berarti kita ini gimana? Saat pandemi seperti ini ya sudah mau berkunjung ke museum bisa, tapi ya harus reservasi. iya reservasi. Saya sudah loh tadi. Reservasi dulu bisa di IG Museum Tani, itu ada Yes. WA-nya. Apa IG-nya? Museum Tani Museum ya? Tani Museum di Tani. Instagram Museum Tani itu. Cek di Instagramnya ya. Museum Tani bisa reservasi dulu di sana. Jadi nanti kita bisa siap-siap dulu. Supaya protokolnya jelas. Protokol kesehatannya berjalan. Ini di sini udah cek suhu, ada tempat cuci juga seperti itu. Dan kalau rombongan berjarak harus Ini sing jarak. repot ini. Ini Iya, yang repot rombongan ini. itu repot sekali. Tapi perlu dilatih, kita harus menyesuaikan kondisi new normal. Nah untuk Besok gimana itu? pasca pandemi ya berharapnya itu banyak rombongan lagi yang kesini seperti sebelum pandemi. Ya. Jadi bisa praktek langsung, Itu yang paling menanam menarik itu. padi, membajak sawah, dan di sini juga selain melihat koleksi juga kalau mau bermain egrang atau bagiak bisa sekali. Tadi yang belum sempat kita kunjungi itu banyak arena alat-alat permainan tradisional ya, tapi kita nggak bisa praktek hari ini karena kalau praktek sendiri tiba. Bah, gimana Mbak Fitola harapannya? Pandemi sekali neng omah wae gitu ya. Tapi besok gimana ini harapan ke depan? Ya, pertama ada Bagi orang sepuh ini biasanya ada ke depan ada pandangan. pandemi kalau ini sing kula lampahi pertama jaga awak lan sehat, istilah soal soal sayur-sayuran istilah wingi sing pun kula lampahi pertama niku padane iki gadah wit kates. Ya. Pertama ya menjangan katese. Seadanya. Terus kedua ketika jelek kates ya bunganya lagi kates. Selanjutnya ya daunnya bisa. Jadi hanya istilah masalah ada corona itu wis soal belanja-belanja di warung wis di istilah disuda Pak. Jadi Menahan banyak keinginan untuk belanja. keinginan tapi kalau wong istilahnya nek wong desa wis ora pati kuciwa banget Mas. Ya. Harapannya tetap pandemi segera berakhir gitu ya. Ya. Dan kita bisa normal lagi gitu. Catatan urgennya sebenarnya ini apa terkait dengan dunia pangan teman-teman. Kalau kita bicara Museum Tani Jawa, relasinya sebenarnya salah satunya adalah bagaimana edukasi ini tentang pertanian tidak lagi ditinggalkan karena kita terlalu jauh melangkah sebenarnya. Kemudian kita melupakan sampai terakhir kita sering dengar impor bahan pangan itu kan ya lucu ketika sebenarnya kita punya potensi lahan yang begitu dasar, sumber daya manusia yang ada, alat-alatnya lengkap semuanya, tapi kita sendiri
beli dari negara lain. Nah sebenarnya saya kira kasus pandemi juga menjadi satu pelajaran bagaimana kita bertahan hidup dari pertanian. Nah, mungkin itu urgennya kita datang ke Museum Tani hari ini. Semoga apa yang sebenarnya banyak yang ingin dibahas, cuman kita nggak mungkin membahasnya saat ini, apalagi kalau kritik. Jangan ya, nanti pribadi saja di YouTube pribadi saya akan ngobrolkan tentang dunia pertanian, tetapi ini kita berkunjung-kunjung dulu dengan belajar di alam terbuka. Terima kasih Mbak Intolo, Mbak Tiwi, Mbak Jo. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Tidak usah subscribe ya. Follow Jangan lupa IG. unlike. Unlike Bang Teddy wae. Jangan lupa unlike Bang Teddy wae. Jangan lupa untuk selalu pantau di IG-nya. Museum Museum Tani. Tani. Yes. Untuk tahu belajar berkarya. Sampai jumpa. Dadah.